Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد اللهم صل عليه مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati kana ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah aw kama qala an-nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus tuan rumah sahibul hajat Mas Wahyu, mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan panjang umur, sehat walafiat, ditambahkan rezekinya yang melimpah ruah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita pun jangan berkecil hati di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala dalam berkumpulan seperti ini Allah mengirimkan malaikatnya. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat khusus, yang mana malaikat khusus tadi ini mencari perkumpulan, yang mana di dalam perkumpulan tadi dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata malaikat ini, ya Allah, mereka di dalam hatinya, dia berniat di dalam hatinya, dia punya hajat kepada Engkau ya Allah. Maka Allah bilang kepada malaikat, wahai malaikat, sampaikan apa niat mereka kepadamu, pasti akan aku kabulkan apa permintaan mereka. Oleh karena itu hadirin, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, Amin, sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan segala urusan kita dilancarkan, dimudahkan oleh Allah. Amin. Rezeki kita mudah-mudahan ditambah luaskan. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Seseorang pecinta, seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau di zaman dahulu 1446 tahun yang lalu, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman para sahabat, ketika mereka kangen, ketika mereka rindu dengan Nabi Muhammad, tinggal turun ke masjid, maka mereka akan mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana dengan kita? Yang kehidupan kita ini jauh daripada Nabi Muhammad. 1446 tahun yang lalu sudah berjalan, sudah berlalu kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang kita dengar hanya cerita-ceritanya saja.
dari para sahabat, dari keluarga beliau sampai hari ini diceritakan oleh para ulama. Maka tidak mungkin kita ini akan bertambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW kalau kita tidak mendengar, tidak membaca bagaimana sirah perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita perlu mengenal. Tak kenal maka sayang. Maka bohong kalau orang itu mengaku sayang tapi tidak kenal. Meramput, ya kan? Aku dingin sayang lo nikah, bah. Kenalan dia belum kita. Meramput kan? Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana mungkin di dalam hati kita ini tumbuh cinta, tumbuh sayang kepada Nabi Muhammad kalau kita jarang mendengar bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, bagaimana perkataan Nabi Muhammad SAW. Makanya bagaimana caranya, bagaimana usahanya? Maka hadirlah ke majelis-majelis ilmu, yang mana majelis ilmu dibacakan sirah nabawi, bagaimana akhlak sifat perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung di wilayah kita ini kalau ada pengajian yasinan setiap minggunya, walaupun cuma 1 minggu sekali, adalah kita mendengar tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini baca koler, jujur, jarang gitu nih membaca. Nah ada tuh melihat video, nah nyaman santai. Jujur kata? Jujur, gak kartu nih. Biasalah kita ini membaca sirah nabawi. Kalau anak pondokannya wajib membaca. Jadi tahu mulai lahirnya Nabi, mulai sebelum lahirnya Nabi sampai perjalanan hidupnya, sampai Nabi Muhammad nikah, sampai Nabi Muhammad wafat, hafalnya. Kenapa? Bacaannya setiap hari. Tapi kalau kita orang luar yang jarang sekali kita mendengar, pernahlah kita beli buku tentang Nabi Muhammad, duduk kita ini setiap hari baca buku itu. Oh Mas Ali, sering Mas Ali. harapannya Aur malas. aur sibuk, Aur mendeko. ya kan? Sibuk. Jadi alhamdulillah kalau di tempat kita ini 1 minggu sekali adanya pengajian. Kemudian dalam pengajian tersebut diceritakan bagaimana akhlak sifat, kemudian perkataan tutur lembut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada sedikit tumbuh rasa cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman sahabat mereka ketika rindu dengan Nabi Muhammad, maka tinggal jalan mereka ke masjid mendapati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kita dengan kita yang jauh kehidupannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka caranya adalah dengan turun ke majelis-majelis ilmu, dengarkan sirah, dengarkan bagaimana budi pekerti akhlak daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barangkali tumbuh cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana cinta kita tumbuh kepada Nabi, mudah-mudahan kita pun dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Satu cerita, ada sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Zahir Ibnul Haram. Nah, Zahir anaknya haram ngarannya, abahnya haram ngarannya. Jadi Zahir Ibnul Haram ini, beliau adalah salah seorang yang menceritakan bagaimana adab akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita tidak mungkin tahu bagaimana Nabi Muhammad kecuali melewati saudara beliau, melewati keluarga beliau, melewati sahabat-sahabat beliau, sehingga sampai sekarang kita mengetahui bagaimana sifat akhlak Nabi Muhammad. Salah satunya adalah sahabat Zahir Ibnul Haram. Ya, Zahir Ibnul Haram ini, beliau seorang kulit hitam, orang Afrika, hirang, lotong, bisa hirang loh, lotong. Mohon oleh kita nih kelihatan juga sih berataan kulitnya.
Bayangkan dia pakai orang Afrika atau apa Pak? Bilanya tertawa hanya kelihatan giginya. Orang hitam. Kemudian dia ini orang Baduy, wong desa, di pedesaan, tinggalnya itu di pedesaan. Bahkan yang ketiga, dia ini statusnya orang miskin, lengkap kehidupannya dan nasibnya. Kulitnya hitam, tidak ganteng. Kemudian yang kedua, dia orang desa, orang Baduy, orang pedalaman. Kalau di Arab itu orang yang ada kehidupannya di lereng gunung, Di pegunungan. di pegunungan. Kemudian yang ketiga, Miskin. di bawah, statusnya ekonominya di bawah. Akan tetapi Zahir Ibnul Haram, beliau adalah orang atau sahabat Nabi Muhammad SAW yang punya cinta besar kepada Nabi Muhammad. Cintanya begitu besar dengan Nabi Muhammad. Dan spesialnya, dia pun dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang berat. Kalau kita cinta lawan Nabi, bagus saja, pas saja. Dan memang suatu kewajiban. Tapi kalau Nabi sudah cinta dengan orang, ini istimewa. Padahal orangnya hitam legam, padahal orangnya Baduy, orang desa, padahal orangnya status ekonominya miskin. Ringkas cerita, sekira kada kemalaman, parut kada kelaparan. Ulun ringkaslah kisahnya, ulun ringkas. Jadi Zahir Ibnul Haram ini, beliau ini di gunung itu berkebun, dianggaplah nanam sayur. Jadi 1 minggu sekali itu beliau ini berdagang ke kota. Waktu itu Nabi sudah berada di kota Madinah. Beliau siapkan sayurnya, ini untuk dagang, ini untuk oleh-oleh untuk Nabi. Maka berangkatlah Zahir Ibnul Haram ke Madinah ketika itu. Sampai ke kota Madinah, si Zahir Ibnul Haram ini tidak langsung Bukalapak. Apa yang dia perbuat? Yang dia perbuat adalah mendatangi rumahnya Nabi Muhammad SAW. Diketoklah pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan dia sudah beragama Islam, sudah masuk ke dalam Islam. Assalamualaikum katanya, mengetuk pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Ternyata di dalam ada suara perempuan, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aisyah. Waalaikumsalam kata Sayyidah Aisyah. Mantil kharik siapa di luar? Saya Zahir Ibnul Haram. Apakah Nabi ada? Kata beliau tidak ada, Nabi sedang keluar. Oh iya, ini saya membawakan oleh-oleh. Letakkan saja depan pintu. Diletakkanlah oleh Zahir Ibnul Haram oleh-olehnya berupa sayur di depan pintunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian Zahir Ibnul Haram pergilah dia ke pasar kota Madinah. Dia gelar lapak, beliau susun sayur-sayur dan beliau jualan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW datang ke rumah. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, tadi ada temanmu, ada sahabatmu yang datang ke sini. Dia bawa sayur. Wah, siapa dia? Zahir Ibnul Haram. Masya Allah, kata Rasulullah. Terus sekarang dia di mana? Dia sudah pergi ke pasar, ya Rasulullah. Baik, aku akan mendatanginya dan aku akan bilang terima kasih kepadanya. Ringkas cerita, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mencari orang Baduy tadi. Namun kita ada perlu, ya kada, kamu sudah dibayar, ini sudah hai, makasih hai. Kok kita sok lagi ya? Jangan jerak ya. Bukan kada tahu dibasa ini depan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Beliau datangi
Zuhair ibn al-Haram. Beliau lihat dari kejauhan, oh Zuhair ibn al-Haram ketika itu sedang melayani tamunya, melayani pelanggan, jualan. Setelah selesai, tamunya sudah pergi, Zuhair ibn al-Haram tadi duduk termenung. Maka Nabi Muhammad mengendap-endap di belakangnya. Di dalam kitab itu dikatakan mengendap-endap begini, memaraki. Sampai di belakang daripada Zuhair ibn al-Haram, tangan kiri mendekap badan daripada Zuhair ibn al-Haram, tangan satunya menutup mata Zuhair ibn al-Haram. Artinya Nabi Muhammad bercanda. Sebelah ini, sebelah ditangkap sini. Artinya Nabi Muhammad itu tidak kaku orangnya. Nah, bisa juga bergaya, bisa juga bercanda. Kadanya serius terus bang, kadanya Al-Quran terus bang yang disampaikan, kadang hadis terus bang disampaikan. Bercanda. Ringkas cerita. Kata Zuhair ibn al-Haram, siapa ini? Ayo tebak, kata Nabi. Siapa ini? Ayo tebak, siapa? Kemudian Nabi Muhammad memanggil, wahai orang-orang ke sini. Man yashtari hadzal 'abd, siapa yang mau membeli budakku ini, kata Nabi. Hendak dijual oleh Nabi Muhammad. Ulun ya, ulun tangkap tadi. Ayo, siapa yang mau kari? Kada wani mekarinya. Kada wani piro-piro. Ini sekira akal kita nih sampai gitu dah. Ringkas cerita. Man yashtari hadzal 'abd, ujar Nabi. Siapa yang berani membeli ini budak? Kemudian si Zuhair ibn al-Haram tadi mengatakan dalam hatinya, ya Allah, aku mau dijual oleh orang ini. Tapi Zuhair ibn al-Haram ini sudah curiga bahwa ini adalah Rasulullah. Kenapa? Tangannya wangi. Keringatnya wangi. Tangannya wangi. Karena Nabi Muhammad SAW itu satu batang tubuh beliau itu wangi semuanya. Bahkan keringat beliau jadi parfumnya para sahabat. Namun biar Keringatmu kecut. keringat Mas Ali ini kumpulkan. Mati semua. Ya Allah, ya Rabbi. Maaf Mas Ali lah. Begaya. Tapi bujuran dia. Balik jalan. Ulun tutaskan dulu ceritanya. Maka ketika itu Rasulullah ini bergaya, tapi bergayanya itu betul. Man yashtari hadzal 'abd, siapa yang hendak menukar ini budak, maksudnya hamba. Maksud Nabi Muhammad, siapa yang hendak nukar hamba Allah Ta'ala. Ini adalah hamba Allah Ta'ala. Bukan hamba aku, ujar Nabi, tapi ini hambanya Allah. Jujur kalau kita ini semuanya adalah Abdullah, kita ini semuanya adalah hambanya Allah. Baik. Akan tetapi Zuhair ibn al-Haram sudah curiga. Kenapa? Karena tangan yang menutup matanya wangi, yang mendekap daripada badannya ini wangi. Wah, ini Rasulullah pasti. Ini Rasulullah. Padahal dia bayangkan Zuhair ibn al-Haram ini orang miskin, orang desa, begawi menyayur, pasti bajunya tuh kotor. Ujur kada? Tidak kafir. Artinya Nabi kada pandangnya itu. Kada pandangnya ini statusnya apa, kada pandang. Dipanggut oleh Nabi, didekap oleh Nabi Muhammad SAW. Zuhair ibn al-Haram ambil kesempatan. Kapan lagi dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW? Siapa ini Yullah? Oh ini Ustaz Hadi nih, lain Nabi Muhammad lain. Ayo tebak, ya Nabi. Oh ini si Mas Arif nih, lain, coba tebak. Ya, padahal tahu bahwa yang memeluk ini Nabi Muhammad. Kenapa dia demikian? Supaya Nabi itu lama mendekapnya. Taktik dia ada. Kapan lagi dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW?
terakhir, kemudian dibuka oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian ditoleh oleh Masya Allah, ternyata engkau wahai Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Akhirnya mereka pengarangnya berpelukan, berpelukan. Berpelukan. Subhanallah. Ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita yang pertama, ketika kita punya teman ini jangan dipandang, janganlah kita memandang teman itu dengan status ekonominya. Jangan memandang teman itu status ekonominya. Bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan Zuhair ibn al-Haram walaupun dia orang Baduy, walaupun status ekonominya di bawah daripada orang-orang kota, Nabi Muhammad tetap berteman dengannya, tetap bersahabat baik dengannya. Begitupun harusnya kita. Ketika kita berteman, jangan sampai kita memandang status. Salah aja kawan itu, salah aja. Nah, orangnya di bawah, ekonominya di bawah, kagak ada apa-apa juga, salah aja. Yang penting bukan kawan. Maka ketika kamu bisa menyamai daripada akhlak Nabi Muhammad SAW, maka mudah-mudahan engkau pun diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Zuhair ibn al-Haram, ketika itu dia membawa sayur untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ketika dia mau pulang ke Baduy, maka Nabi pun menitipkan bekal untuknya. Wahai sahabatku, Zuhair ibn al-Haram, ini ada titipan makanan. Mungkin barangkali engkau bisa makannya di perjalanan. Artinya sama-sama berbuat baik. Begitupun harusnya kita dengan teman. Kawan memberi sop tangkar, balaslah dengan sop buntut. Kawan memberi rawon, balaslah sate. balaslah dengan sate kambing. Artinya sama-sama menghargai, sama-sama menghormati, sama-sama memberi. Ketika kamu dapat mengamalkan yang demikian ini, maka sudah barang tentu kamu akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengamalkan ini dengan Zuhair ibn al-Haram. Berapa sudah, Du? Terakhir, nomor 3. Kita sudah berteman, kata Nabi Muhammad SAW, kita sudah berteman lama, wahai Zuhair ibn al-Haram. Maka statusmu tidak akan menjadi beban untukku. Artinya kita pun ketika berteman dengan teman kita yang mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan puluhan tahun kita berada di komplek Wengga ini, ketika berbeda warna kulit, ketika berbeda pilihan politik, harus akan kan? Lanjut, Guru. Terus orang kah? Lanjut, Guru. Asal kedua nih ulun, asal menggantar ulun. Aman ada Pak Imam aku. Aman juga lah. Aman. Lingkungan sudah, Guru. Ada Pak Imam kok. Ada Pak Imam. Lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh kulitnya putih. Zuhair ibn al-Haram kulitnya hitam. Tapi tidak membedakan. Kenapa? Persahabatan ya sudah, itu persahabatan walaupun beda. Begitupun harusnya kita. Ini masa-masa politik. Banyak nang masuk oleh kita nih, banyak nang kira-kira berbuat baik lawan kita nih. Entah itu ikhlas kan berbuat baiknya atau kandak atau terserah aja. Yang penting kita dengan sahabat kita jangan sampai gara-gara politik terpecah belah. Apapun warna partainya, apapun siapapun yang kita dukung, bupatinya si A kasih B kasih C kah,
Kita ini sudah puluhan tahun di sini, masa bakal lahir gara-gara pilihan gitu. Maka tidak mencerminkan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu ingin diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka perbedaan itu jangan sampai menjadikan pecah belah. Mungkin pesan Nabi Muhammad dengan Zahir Ibnul Haram sedikit yang dapat ulun petikan untuk kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Yang sakit diangkat penyakit oleh Allah. Amin. Punya hajat, mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabul oleh Allah. Amin. Punya urusan sulit, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan urusannya oleh Allah. Amin. Rezeki surut, mudah-mudahan rezekinya ditambah barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah. Amin. Banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Amin. Banyak dosa pada kerabat, jiran, tetangga, kepada istri, kepada suami. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, akhir hayat kita ya Allah, matikan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah. Dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah hadini ya niyatin salihah bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya benar. Kemudian minta sedekah Fatihah dengan niat mudah-mudahan ibu beliau diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, dipulihkan kembali ke kesehatan sedia kala. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Murliani bin Haji Hamsi mendapatkan umur yang panjang, sehat walafiat. Amin. Amin. Ala hadini yang punya saleh bisirul Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بالمطالب والمقاصد وتقينا ببركة شر كل عدو وحاسد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وارفعنا بها كنت بلغنا بأصوات جميع الخيرات وفي الحياة وبعد الممات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن جنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار
خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Apabila ada salah kata, salah tingkah laku, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Ya wasi'al